Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 14C. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis deskriptif dan analisis data dua variabel atau bivariat. Sebelum saya memasuki PPT, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Syamira Najagani, lalu ada Indra Aditya Fajar, Herdi Hafiz Aryansyah, dan Melanie Putri. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita memasuki presentasi slide pertama. Slide pertama ada analisis deskriptif. Statistik deskriptif membantu kita menghasilkan pengumpulan data dengan cara central tendensi atau tendensi sentral. Tendensi sentral, selain melaporkan distribusi nilai secara keseluruhan, terkadang disebut frekuensi marginal atau sekedar nilai marginal. Anda dapat menampilkan data sebagai rata-rata atau ukuran deviasi standar. Rata-rata hanyalah suatu cara untuk mengukur simpangan rata-rata atau nilai normal. Dua alternatifnya adalah mode atribut yang paling sering muncul dan median atribut tengah dalam distribusi peringkat atribut yang diamati. Lalu, ada 3 cara menghitung 3 nilai rata-rata suatu kumpulan data. Ada di slide yang kedua. Yang pertama ada mean, rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan nilai beberapa observasi dan membaginya dengan jumlah keseluruhan observasi. Contoh, jika Anda sekarang memiliki nilai rata-rata 4.0 berdasarkan 10 mata pelajaran, dan Anda mendapat nilai F dalam mata pelajaran ini, nilai rata-rata Anda yang baru akan menjadi 3,6. Lalu ada modus, rata-rata yang mewakili nilai atau atribut yang paling sering diamati. Contoh, jika sampai berisi 1000 orang Protestan, 275 orang Katolik, dan 33 orang Yahudi, maka Protestan adalah kategori modusnya. Lalu yang terakhir ada median, rata-rata yang mewakili nilai kasus tengah dalam serangkaian pengamatan yang diurutkan berdasarkan peringkat. Contoh, jika umur 5 orang laki-laki adalah 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 54, dan 88 tahun, mediannya adalah 20. Oke, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Dispersi. Distribusi nilai di sekitar beberapa nilai sentral seperti rata-rata. Kisaran adalah contoh sederhana dari ukuran dispersi. Dengan demikian, kita dapat melaporkan bahwa usia rata-rata suatu kelompok adalah 37,9 dan kisarannya adalah dari 12 tahun hingga 89 tahun. Selanjutnya ada deviasi standar. Ukuran distribusi rata-rata dihitung sehingga sekitar 68% kasus berada dalam plus atau minus satu standar deviasi rata-rata. 95% berada dalam plus atau minus 2 standar deviasi rata-rata. Dan 99% berada dalam plus atau minus 2 deviasi standar dari mean dikurangi 2 deviasi standar pemisahan. Jadi, misalnya jika usia rata-rata suatu kelompok adalah 30 tahun dan simpangan bakunya 10, maka 68% berusia antara 20 tahun dan 40 tahun. Semakin kecil simpangan baku, semakin dekat nilainya dengan mean. Jika simpangan baku besar, maka nilainya tersebar. Oke, selanjutnya adalah analisis bivariat. Yang pertama, analisis bivariat merupakan metode statistik yang menguji hubungan antara dua variabel. Selain itu, terdapat konsep penting dalam analisis bivariat. Yang pertama adalah analisis bivariat yang menitik beratkan pada hubungan antar variabel. Terdapat analisis perbandingan kelompok bivariat yang mengkaji hubungan statistik antara variabel independen dengan variabel. Lalu poin yang kedua, biasanya melibatkan variabel X dan Y. Kedua hasil bivariat seringkali disajikan dalam tabel peristiwa yang dirancang untuk
menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel. Lalu, poin yang ketiga, analisis bivariat sangat berbeda dengan analisis univariat dan subkelompok yang berfokus pada deskripsi individu atau unit analisis lainnya. Karena analisis dua variabel berfokus pada variabel dan hubungan empirisnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada data masalah. Di sini kita mengambil salah satu berita yaitu pasien sembuh dari COVID-19 menembus angka 1 juta orang. Perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 12 Februari 2021, pasien sembuh menembus angka lebih dari 1 juta orang dengan presentasinya menjadi 80,5%. Pencapaian angka kumulatif ini setelah adanya penambahan pasien sembuh harian sebanyak 1.000 orang. Sedangkan melihat jumlah kasus aktif atau pasien yang masih membutuhkan perawatan per hari ini menurun sebanyak 1.000 kasus dan jumlah totalnya berkurang menjadi 165 lebih kasus dengan presentasinya sebesar 13,7%. Meski demikian, pasien terkonfirmasi positif hari ini masih bertambah sebanyak 1.000 lebih kasus. Untuk jumlah kumulatifnya atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini mencapai 1 juta lebih kasus. Sementara jumlah kumulatif terkonfirmasi negatif COVID-19 hingga hari ini tercatat mencapai 5 juta lebih kasus, termasuk tambahan hari ini sebanyak 25 lebih kasus. Pada penambahannya, kasus harian terdapat 5 provinsi tertinggi yakni dari DKI Jakarta, diikuti Kalimantan Timur dan Jawa Timur, dan kumulatifnya Jawa Barat menambahkan 683 kasus dan kumulatifnya 172 lebih kasus, serta Sulawesi Selatan menambahkan 676 kasus dan kumulatifnya 55 lebih kasus. Selain itu, hasil uji per hari pada 613 laboratorium penjaring COVID-19 spesimen selesai diperiksa per hari sebanyak 53 lebih spesimen. Dari kumulatifnya 9 juta lebih spesimen, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 35 lebih orang dan kumulatifnya 6 juta lebih orang. Untuk jumlah suspek tercatat ada 76.000 lebih kasus positivity rate berada di angka 18,1%. Untuk sebaran wilayah masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten atau kota. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kaitan antara subbab dan data masalah. Yang pertama yaitu kaitan analisis deskriptif dan data masalah. Hasil pengumpulan data terkait dengan masalah di atas, seperti hasil dari pengumpulan data angka pasien yang telah sembuh dari COVID-19, dapat digambarkan melalui statistik deskriptif. Hasil pengumpulan data melalui statistik deskriptif dapat dilakukan dengan cara central tendency dan variabilitas. Sedangkan pengumpulan data angka pasien yang masih membutuhkan perawatan melalui variabilitas, Anda dapat mengumpulkan data dengan mengukur range dan simpangan bak, di mana range untuk mengukur jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Dan jika dihubungkan dengan data masalah di atas, jika ingin mengukur nilai angka pasien yang masih membutuhkan perawatan, dapat dilakukan menggunakan range. Dan yang kedua yaitu kaitan analisis bivariat dan data masalah. Jika dikaitkan dengan dasar masalah yang telah ada, maka bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan dan berkorelasi terkait kasus yang sudah didapatkan, yaitu
pasien sembuh dari COVID-19 dan pasien yang masih membutuhkan perawatan dapat dikaji melalui analisis bivariat melalui beberapa tahap, di antaranya analisis proporsi atau persentase dengan membedakan distribusi silang antara dua variabel yang saling berkaitan. Selain itu, ada analisis dari hasil uji statistik. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih Melanie. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Bisa kita simpulkan melibatkan variabel X dan Y. Dengan begitu analisis bivariat sangat berbeda dengan analisis univariat dan sub kelompok yang berfokus pada deskripsi individu. Karena analisis dua variabel berfokus pada variabel dan hubungan empirisnya. Seperti analisis deskriptif dapat membantu Anda mengidentifikasi variabel yang relevan, memperkirakan ukuran sampel yang diperlukan, dan merencanakan metode pengumpulan data yang efektif. Selanjutnya yaitu saran. Pada perhitungan dengan menggunakan cara manual tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan, kita bisa menggunakan cara statistik atau statistika untuk menganalisis suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam suatu pembelajaran mahasiswa. Cukup sekian dari kelompok pertemuan 14 tentang analisis deskriptif dan analisis data dua variabel bivariat analisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.